Perkenalkan, nama saya Nurtila, NIM A1H12001, kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan tugas. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal pertama, bagian A itu contoh bukan himpunan. Jadi di sini yang pertama itu kumpulan anak-anak PAUD yang pintar. Nah, jadi di sini bukan termaksud himpunan karena anak pintar itu bukan hanya satu, tapi banyak. Kemudian di sini kumpulan makanan yang disukai anak. Jadi itu bukan termasuk himpunan karena di sini makanan yang disukai anak itu banyak. Kemudian di sini kumpulan anak yang cantik. Jadi bisa dibilang itu semua anak cantik. Nah, kemudian di sini bagian B, contoh himpunan kosong. Nah, jadi di sini anak berambut panjang merupakan anak perempuan. Jadi termaksud himpunan kosong. Kemudian kedua, anak PAUD tidak ada umur 8 tahun. Ya, karena pada memangnya anak PAUD itu umur 4 sampai 6 tahun, bukan tidak ada umur 8 tahun. Jadi itu termasuk himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, anak usia dini berumur 4 sampai 6 tahun. Jadi itu termasuk himpunan kosong karena anak usia dini itu berumur 4 sampai 6 tahun. Kemudian di sini himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga ini maksudnya dia tidak dapat dihitung. Contoh di sini yang pertama jumlah anak PAUD yang berumur 4 tahun. Jadi jumlah anak umur 4 tahun di sini banyak. Berarti itu bukan termasuk himpunan tak terhingga. Kemudian di sini himpunan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya satu tapi banyak. Kemudian di sini ketiga, jumlah mainan yang ada di PAUD. Jadi jumlah mainan yang ada di PAUD bukan hanya 1 2 tapi banyak. Itu berarti himpunan tak terhingga. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang bagian nomor 2. Jadi bagian nomor 2 itu yang pertama, tentukan A irisan B kemudian gabungan C. Nah, di sini untuk A irisan B itu 7 sama 11. Karena kenapa? Di sini ada Nah, jadi di sini lanjut nomor 2. Nah, di sini diketahui S sama dengan S bilangan asli kurang dari 15. Berarti 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sampai 14. Nah, terus kemudian di sini A anggota bilangan prima kurang dari 14. Kurang dari 14 itu 2, 3, 5, 7, 11, 3. Kemudian B anggota bilangan ganjil antara 6 dan 13. Jadi itu antara 6 13 itu 7, 9, 11. Kemudian C anggota bilangan genap antara 3 dan 11 itu 4, 6, 8, 10. Nah, terus kemudian di sini saya tulis juga A komplemen. A komplemen di sini yang tidak ada di bilangan asli tadi. Ini komplemen A komplemen ini yang tidak termaksud. Nah, sebentar nanti di sini akan ada muncul soal ke bagian B. Nah, jadi di sini untuk jawaban bagian A irisan B gabungan C itu A irisan B itu untuk A irisan B itu 7 sama 11 karena di sini kita ambil yang sama. Yang sama itu hanya irisan yang sama itu hanya 7 sama 11. Jadi di sini 7 sama 11. Kemudian kita gabungkan. Jadi di sini untuk C-nya C itu
4, 6, 8, 10. Nah, jadi di sini kalau A irisan B kita gabung dengan C, itu hasilnya 4, 6, 6, 7. Nah, 7 ini kita ambil dari sini karena gabungan. Kemudian 8, 9, 8, 10, 11. Nah, 11 di sini kita ambil dari sini. Kemudian 13. Jadi hasil A irisan B gabungan C itu ini dia. Nah, terus bagian B. A gabungan B tambah C komplemen. Jadi di sini pertama-tama kita cari dulu A irisan B-nya. Jadi A irisan B di sini A irisan B itu 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi di sini kita ambil gabungan. Jadi di sini gabungan, kita gabungkan antara si A dan B. Jadi kita gabungkan 2, 3, 5. Di sini 7. 7-nya ada 2, tapi kita masukkan hanya 1. Kemudian 9. Di sini di A itu tidak ada A 9, tapi di sini kita gabungkan. Jadi 9, 11, kemudian 13. Nah, kemudian di sini C. C komplemen yang tidak termaksud. Jadi ini C yang di C, nilai C 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 itu cara kita dapatkan nilai C komplemen itu kita ambil di bilangan asli. Kita ambil nilai yang tidak ada di C komplemen. Yang tidak ada itu yang tidak termaksud komplemen C. Itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13. Itu yang tidak termaksud komplemen. Yang termasuk komplemen C itu yang tidak termasuk di C. Itu kita ambil dari bilangan asli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, jadi itu hasilnya. Kemudian di C. B kurang A irisan C. C komplemen. Jadi di sini untuk B-nya bisa kita ketahui B itu 7, 9, 11. Kemudian di sini A irisan B. A irisan C komplemen. Nah, jadi di sini kita irisan A ini irisan A dengan irisan C. Jadi di sini itu irisan itu kita samakan hal apa yang sama di sini. Ada berapa poin? Jadi yang sama itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, jadi di sini cara tentukannya B kurang A irisan C itu nih hasilnya 9. Dari mana 9? Nah, di sini B itu 7, 9, 11. Jadi di sini kita kurangi sama irisan. Kita cari nilai yang tidak ada samanya di sini. Dari konsonan B. Karena konsonan B nilainya 7, 9, 11. Jadi di sini 7 ada di konsonan B, 9 tidak ada, berarti itu termasuk kurangnya 9. Di sini ada 13, tapi di sini bukan B. Di sini sudah irisan, bukan bagian B. Jadi hasilnya itu 9. Kemudian di D, C dikurangi A ditambah B. Jadi C dikurangi A komplemen. A komplemen di sini. Ini A komplemen, kemudian C. Jadi di sini tidak ada yang sama. Tidak ada. Jadi nilainya itu 0. Untuk B-nya itu 7, 9, 11. Jadi ini nilainya. Nah, kemudian kita lanjut di bagian nomor 5. Uraikan konsep matematika beserta contohnya yang dapat diimplikasikan dalam kegiatan belajar di satuan PAUD. Nah, jadi di sini yang saya ambil itu konsep matematika melalui pengalaman bermain anak. Nah, di sini tuh yang saya ambil bermain pola.
Nah, bermain pola ini sesuatu yang dilakukan anak-anak berpola. Contohnya itu menggunakan manik-manik atau meronce. Meronce ini kayak itu menentukan 2 merah, 3 biru, 2 merah. Jadi itu permainan berpola. Nah, kemudian itu bermain klasifikasi. Nah, bermain klasifikasi di sini bermain berdasarkan jenisnya, pengelompokan berdasarkan warnanya, berdasarkan pasangannya. Contoh puzzle. Itu kan kalau kita membuat kayak bongkar pasang, itu kita harus menentukan pasangannya sehingga terjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian bermain bilangan. Nah, bermain bilangan di sini anak-anak akan mengenal konsep dan memahami konsep bilangan transisi dan lambang sesuai dengan sejumlah pengenalan bentuknya. Contohnya itu kita punya kelereng 5 buah, kemudian kita letakkan, kemudian anak-anak kita suruh pilih jumlah kelereng yang tepat. Contoh, kalau dia memilih nomor 5, kelereng kelima, berarti itu nomor 5. Jadi ini cara bermain dalam bentuk bilangan. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.